Ada beberapa hal yang sahabat Lingua perlu ketahui tentang perbedaan positif antara KYI dengan bisnis-bisnis yang lain. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bisnis dalam ketentuan profitnya tidak lepas dari supply and demand. Apapun produknya, baik berupa produk real, saham, ataupun digital money seperti halnya cryptocurrency. Jika suplainya sedikit, sementara kebutuhan pasar meningkat, maka tentunya harga akan melambung, serta akan menghasilkan profit yang bagus. Tapi, jika suplai produk lebih besar dari demand-nya, maka secara otomatis harga produk tersebut di pasaran sudah pasti akan anjlok, akan jatuh. Nah, di bisnis network marketing, bonus seorang marketing tidak bisa lepas dari pertumbuhan jaringan dan perputaran omset penjualan yang terjadi di dalam grup networknya. Yang sering menjadi masalah adalah ketika omset penjualan menurun ataupun jaringannya stagnan, maka sudah bisa dipastikan penghasilan marketing yang bersangkutan juga akan menurun pula. Bahkan tidak sedikit yang penghasilannya berhenti secara total. Sementara di KYI profit tidak berpatokan pada supply and demand, karena di sini tidak ada produk yang ditradingkan, tidak ada jual beli produk. Lalu dari mana profitnya bisa didapatkan? Perlu sahabat Lingua ketahui, penghasilan KYI bersumber pada 3 sumber AdSense. Yang pertama adalah YouTube AdSense, kemudian Web AdSense, dan yang ketiga adalah Google AdMob atau Mobile AdSense. Tidak perlu diragukan lagi berapa besaran keuntungan yang bisa digali dari 3 sumber tersebut. Sudah bukan rahasia umum jika para YouTuber bisa meraih miliaran rupiah dalam setiap bulannya. Itu belum dari Web AdSense dan juga AdMob, yang notabene bayarannya jauh lebih besar ketimbang YouTube. Tinggal bagaimana KYI memaksimalkan potensinya untuk mendapatkan semua itu. Kemudian, jika seorang anggota komunitas sudah memenuhi syarat kualifikasi, maka dia akan mendapatkan royalti setiap bulan tanpa harus berharap dari omset penjualan produk. Bahkan jika grupnya stagnan sekalipun, dia masih berhak mendapatkan royalti setiap bulan dari KYI, minimalnya 15% dari royalti profit global. Yang kedua, pada umumnya di perusahaan-perusahaan baik itu konvensional ataupun perusahaan network marketing, dividend payout rasionya adalah 40% dan 60%-nya dipegang oleh perusahaan yang bersangkutan, baik untuk BOP ataupun untuk penambahan investasi baru. Bagaimana dengan KYI? Sahabat Lingua, karena di sini tidak ada jual beli produk dan murni komunitas dan tidak berbayar, hanya ada donasi dari anggota komunitas itu sendiri, maka dividend payout rasionya tentu lebih besar kepada anggota komunitas daripada kepada admin pengelola komunitas itu sendiri, yaitu 85%. Dan 15% dikelola oleh admin untuk perawatan sistem dan manajemen. Nah, apakah sahabat Lingua tertarik untuk bergabung dengan komunitas ini? Silahkan sahabat-sahabat semua menghubungi teman-teman atau saudara yang telah mengenalkan komunitas ini kepada Anda.